Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para santri tingkat akhir, santri pondok pesantren Ma'hadul Ilmi Asy-Syar'i ingkang dalam keadaan malam punika tansah kabaringan sehat walafiat, sehat berkewarasan, lancar, sehingga pada malam kali ini kita bisa melaksanakan agenda tahunan rutin yang mungkin turun-temurun dari dulu kala. Jadi jenengan semua ini kan meneruskan adat yang telah ada, meneruskan tradisi dulu yang pernah terjadi. Ini kan sesuai dengan pakem pesantren Al-Muhafadzah Al-Qatibis Sholeh wal ahdu bil jadid al-asas. Nah, muhafadzahnya sudah terjadi, sudah dijalankan. Ahdunya apa? Ya termasuk ada YouTube, streaming, mic, dan segala macam ini termasuk ahdu bil jadid al-asas. Karena dulu belum ada YouTuber, tabayatuhu YouTuber, belum ada YouTube, belum ada streaming dan segala macam. Sekarang era baru, hampir semuanya punya channel YouTube. Pesantren manapun, dari mulai yang salaf sampai yang modern, sekarang punya YouTube. Para ustadz, para kiai sekarang juga punya YouTube. Tapi cekelane HP GPM itu. Gelem ra gelem yo duwe YouTube. Wong pancene duwe HP. Jadi itu termasuk al-akhdhu bil jadid, tidak apa-apa. Asalkan penggunaannya baik, tujuannya baik, dan niatnya juga baik. Itu prolog dulu pengantar. Nah, biasa nih pun ini mintanya yang apa ini? Model sanatan kita malam ini, model klasik, koyo pengajian ngono iku, jam 2 jam, koyo mau itu tenanan, opo digawe santai, yang penting jalan, yang penting kena maksudnya, atau bil ikhtisar. Bil ikhtisar malah enak. Sekalian wes sekarang tak tutup. Jadi pilih ikhtisar semakin ringkas semakin enak. Baik. Karena saya tahu mesti kalian semua itu coro nompo mawaid, nompo mawido. Itu mesti jelera karuan, bosen. Orang terima di bosen, wis sampai mutang-mutang. Lah piye? Wis pirang-pirang tahun sekolah, ngaji, iku isine mau tok. Lah kok wis sampai rampungan isih dikai mau itu bisa. Jadi ini koyok wis tau kabeh. Jadi apapun nanti mau itu yang diberikan, itu mesti saya jawab dalam hati nih. Harus tahu, ngerti ya. Yo ora. Nah, mulane tak gawe semi resmi. Semi formal atau semi resmi. Biar apa? Tujuannya, maksudnya itu kena. Yang penting kan maksudnya tujuannya. Yang mau itu wis golek dhewe ning dikon Bapak. Aji wis pinter terus ngalir. Jadi burung tahu kan pengalaman yang berbeda. Mungkin pengalaman sing kalian belum pernah mengalami. Jadi itu nanti. Sekarang kita yang formalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatan dulu, ini sanatan kitab Tambihul Rohilin.
Untuk sejarahnya saya ngaji kitab Tampil Wafilin ini, seingat saya mulai punya kitab Tampil Wafilin itu kelas 4 SD. Itu sejarah saya punya kitab Tampil Wafilin itu kelas 4 SD. Waktu itu sedang latihan mondok pasangan di Pondok Al-Mubarak Merangin Jemah. Waktu itu masih diasuh almarhumah Simbah Kiai Haji Mahfud Zain. Sekarang belum sido lama. Nah, karena kelas 4 SD itu, saya nggak tahu apa-apa. Wong dikongkon tuku kitab yo manut, dikongkon nyemak kitab yo manut, yo gak iso marani belas iku wong kelas 4 SD. Jadi melo-meloan. Tapi ngerti kitab iki jenenge Tampil Wafilin. Terus berkembang sampai akhirnya ketika di rumah majelis taklim yang dibuka ayah saya juga ngaji Tampil Wafilin, saya ikut di bapak saya yang di Kendal. Nah kemudian gelalah juga sering saya temukan ketika pasangan baik kerabat juga ngaji kitab Tampil Wafilin sampai akhirnya di sini. Dan ketika sanatan pada zaman almarhumah abah mertua saya yaitu almarhumah Kiai Haji Haidar Abdus Syakur juga sanatnya Tampil Wafilin. Jadi saya ngambil sanatnya dari Abah Haidar, bukan dari bapak saya yang di Kendal maupun dari waktu saya kecil itu. Jadi mulai ini roa itu kitabatan wijazatan Anisah Haji Haidar Abdus Syakur ila akhirihi bisa dibaca sendiri. Jadi tanggap selesai ya saya. Terus kemudian ada ijazah tentang wirid setelah sholat maghribi. Ini wirid yang termasuk singkat atau bil ikhtisar tadi. Cukup Al-Fatihah 7 kali, Alam Nasrah 3 kali, Surat Ikhlas 10 kali. Ini paling pendek. Nah ini kok sampai dianggap kelamaan, ya mau minta yang seperti apa? Terus ini saya dapat dari Kiai Junaidi Wardi almarhum dari Kendal. Lupa nggak saya cantumkan. Terus kemudian ada ini tulisan Sayukiane itu seharusnya bahasa Arab bener salah. Saya mondok juga nggak lama dulu, nggak pakai ahli nulis bahasa Arab. Jadi intinya sayukianya para santri tingkat akhir itu ada amalan khusus atau kegiatan yang dia bisa lakukan istiqomah terus menerus. 1 atau 2 lah paling tidak ya. Harus ada. Nah kalau sulit gimana? Makanya karena sulit itu dipilih yang paling mudah, sing kira-kira iso dilakoni terus menerus. Itu penting banget. Karena saya sudah ngalami, makanya tak tulis. Gitu. Yaitu apa? Iqra'ul Quran bi kulli yaumin juz'an. Membaca Quran ini kalau saya ya, kamu boleh berbeda, boleh cari referensi lain. Yang penting apa syaratnya? Harus dilakukan secara istiqomah terus menerus. Jadi setiap hari membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Jadi otomatis kalau sehari itu 1 juz, maka sebulan pasti kata. Nah sebulan berapa hari? 30 hari. Dan sehari 1 juz, ya otomatis. Makanya nek wis iki sudah dibiasakan sehari 1 juz, berarti dalam 1 tahun kita sudah bisa melihat hasilnya khatam Al-Quran 12 kali. Belum Ramadan. Masa awal semuanya dilakoni. Rasa masa awal.
Kita wis ora butuh pengakuan, ora butuh sanjungan. Hebat yo. Kiai kok kudune yo ana amalan sing konsisten ngono. Makanya kan ini tidak harus satu juz. Misalnya kalian kuatnya setengah juz itu berarti setiap 2 bulan kakak. Pahit-pahitnya misalnya gak kuat setengah juz, ya 1 lembar 2 lembar sedino. Masuk sehari buka Quran, maca Quran 1 lembar kok gak iso. Maca kitab pirang-pirang lembar iso kok. Nah, Quran kan padunen atau pokok landasan dasar dari semua ilmu, semua hukum, semua kitab yaitu Al-Quran. Jadi itu kita coba, itu diwaca lah paling enggak. Nah, makanya sing penting kontinu itu bukan kata mil, sing penting kontinu istiqomah. Nah, ini tak tulis 1 bulan sekali kata itu tak padano harus tak lakoni gitu. Dan kamu bebas. Jadi dikai keterangan sing penting istiqomah. 1 lembar boleh, setengah juz boleh, syukur-syukur podo 1 juz sehari 1 juz. Yes. Yang kedua, masih mirip setelah sholat maktubah. Nah ini ceritanya saya dapat dari Batin Yatirois Kaliwungu. Dan ini langsung face to face. Artinya saya dapat ijazah ini itu langsung sowan, langsung berhadapan dengan beliau Sayyidina Batin Yatirois. Karena saya juga dulu pernah nyantri di beliau, tapi Ramadan Rock alias pasangan. Itu kelas 5 SD. Jadi kelas 4 di Peranggen Demak, kelas 5 di Kaliwungu di tempatnya Batin itu. Ketika bertemu langsung, saya dikasih jasa ini namanya Musabbiat. Jadi serba 7. Serba 7 bisa digunakan setelah sholat maktubah, bisa digunakan sehari-hari. Waktunya juga bebas. Bisa dibaca surat Fatihah 7 kali semua itu. Itu selesai. Nah, kemudian ini yang ditunggu-tunggu oleh para pencari cuan. Biasa ini cari cuan. Terutama sing ngambil rabi. Rabi kan butuh banyak finansial, butuh banyak dana. Gitu sing berantem iki yo sing yang berkepentingan itu. Tapi menggunakan nama koncone. Istilah wong Jawa itu nabur nyilih tangan. Nabur tapi gak gelem tangane dhewe. Nyilih tangane wong liya. Kuwi jenenge nabur nyilih tangan. Bayane wae wujud apa? Zaman-zaman padahal awake dhewe. Zaman-zaman. Nah, ciri-cirine ngono Bu. Ciri-cirine. Nah, mulane hati-hati. Lah kok ngerti, harus pengalaman. Yes. Doa jalur rezeki. Golek rezeki. Lah, doa jalur rezeki itu banyak banget sebetulnya, banyak banget. Macamnya banyak. Tapi dipilih yang paling gampang, kan ngono. Paling gampang, paling ringkas, dan hasilnya paling pecer. Dan karepe wong rata-rata ngono. Bergawene rapati abot, santai tapi hasilnya akeh. Itu kabeh wong pengine ngono. Nah, jadi kita juga cari donga sing enteng, gampang, insya Allah hasilnya juga kelihatan. Yaitu donganya cukup mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka amwalan katsiratan asta'inu biha 'alal fi'al. Itu langsung to the point. Jadi langsung jaluk bodoh sing akeh mesisa. To the point.
Kanggo apa? Kanggo membantu banyak hal, banyak pekerjaan, banyak kegiatan. Jadi ora kakean babi ibu, langsung amwalan kasih roda. Gusti bodo sing kata. Jadi ono cara-cara sing ngoten niku. Itu juga ada sanatnya. Artinya enggak ngarang bagi dewe, enggak. Saya juga dapat ini dari abah mertua saya sendiri, yaitu Asai Haidar Abdus Syakur, langsung dari mertua. Tujuannya mungkin mantunya beneran repoti. Tunggu dewe benakan segini beneran jaluk aku kau, beneran ngerepoti moro. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap saya lakukan doa itu setelah sholat 7 kali. Sedilu lagi gitu 7 kali. Dan akhir-akhir ini saya juga baru mendapat kabar dari beberapa teman yang ngajar di sekolah formal di Saran. Itu ada beberapa kiai yang juga mengijazahkan persis seperti ini. Asal kamu kasih rotan persis. Jadi ini mungkin masyhur, tinggal siapa yang ngasih gitu. Ini mantep, insya Allah kasih. Lah buktinya apa? Lah buktinya bisa kalian lihat apa? Bisa kalian lihat itu maksudnya ya. Saya juga nggak kekurangan banget, nggak hidup ismin kan ya orang biasa lah. Ya tetap bisa makan, bisa minum, bisa pakaian, bisa hidupi anak istri, cukuplah biasa. Mau kemana ya bisa, mau ke Kendal, mau ke Semarang, mau ke Jogja, bisa naik mobil, raketan kurang mobil dewe, dan aja mobil lalu ayo iso. Yang penting itu tekane apa gayane. Yang penting tekane kan mobil rental ya wis, yang penting tekan tujuan. Ini nuruti gaya, yo gak ono bare, gak ono rampungi. Kita akan merasa kekurangan terus menerus nek nuruti gaya. Kalau diterus-teruskan masih banyak lagi, maksudnya keajaiban doa jalur rezeki singkatan itu benar-benar kata tenang. Contoh bisa daftar kaji sekalian dengan istri saya. Padahal saya punya usaha apa? Punya toko apa dan punya kapal apa kan enggak. Di usaha satu-satunya dan yang utama, yaudah warung kopi di bawah itu. Di sisi tok itu usahanya. Tapi apa-apa jelalah dicukupi kalih Gusti. Ikulah baru kayak rezeki di situ. Tapi daftar kaji bisa. Sekalian wong loro lumayan 2 orang. Apa hajat apa bisa. Apa selamatan yo iso. Apa meneh. Terus macam-macam lah. Belum pernah saya merasakan kok mempunyai hajat tertentu, kemudian saya nggak bisa, terus saya bingung, terus saya galau, pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, belum pernah. Sama sekali seumur hidup. Masih utang bener-bener aku sampai nyameti bagai itu yang 1000 hari misalnya, atau yang 3 tahun nggak punya uang buat berkat, nggak pernah. Tetap Allah terus berjalan. Maksud barukannya di situ. Terus saya kehilangan HP 3 kali, pengen beli HP lagi nggak, waktuku utangi mono misalnya, utangi orang bintang butuh HP juga nggak pernah. Jadi HP saya juga hilang 3 kali, dan 3 kali pula beli baru terus, dan nomornya ganti terus. Sampai sama sehari kalau ucap jabul itu pegelit orang disimpen akhirnya nomorku. Terus pegelit deh itu. Berarti ini bunta ganti terus ini. Koyok remaja lah ini. Nah, remaja biasanya bunta ganti HP, bunta ganti nomor kan. Nah, kalau saya bukan ke remajanya atau sing alainya enggak. Karena mau ngurus ning pusat atau ning Garpri itu loh istilahnya. Yang dari Indosat atau Garpri
Telkomsel katakan itu saya nggak mau karena ribet mau perkara nomor wae kok dadak wong ngurus ning Tuban ning Rembang salah mending ganti lah wis ilang meneh ganti meneh dan kamu sing nyimpen kontak sampean yo karepmu tapi kok simpen yo karepmu ora yo karepmu sing penting tak kabari. Kok ngerti gue zaman sari karo ngucap gak disimpen lah aku gak urus statusnya. Karena saya ini kan isore ngerti kontak kita itu disimpan artinya kan dari status WA itu loh. Jadi ngerti ini ketok statusnya berarti disimpan. Gak ketok alamat ora di karena ya gunung konangan. Gitu. Kemudian ada lagi belajar berizki juga cukup mudah. Kali ini saya dapat dari Al-Habib Hashim Al-Jufri. Beliau dari Al-Habib Salim Asatri Yaman. Ini sanadnya sudah jelas dari para habaib sampai Yaman. Oleh saya dapat ini juga langsung ketika beliau di Jambangan memberikan tausiah kemudian diijazah ini. Setelah saya mengamalkan ini bertahun-tahun dan kasih diimbangi dengan doa di atas itu, saya juga sowan ke dalam Habib Hashim itu. Jadi APE itu nih kita mengamalkan ijazah dari mas saya, dari kiai maupun habaib. Nih kita harus ngamal ke sisi koma itu disowani meneh. Sowani meneh bahwa saya mengamalkan ijazahnya jenengan. Benopo tambah kuat robitohnya. Itu nama itu mau sepas saya. Ben kuat ikatan batin maupun ikatan nyambungnya ijazah itu. Disowani lagi itu ora mau sowan-sowan tok. Yo karo gawani apa lah. Iku pepaya wis monggo. Barang anane iku pepaya karo semongko yo gawa ora apa-apa. Sing penting ana gawane. Ora yo mung sangu abad tok iku yo mesti di sini. Mosok sowan sangu abad tok. Nah koyo kancane wae dolanan orang gua popo kait bukan garukan garukan. Nah ini yang fatah ya rozak ya gambi yang mumi. Itu kurang keterangannya. Dibaca 100 kali. Juga no serang nih. Ya. Jadi yang fatah ya rozak ya gambi yang mumi dibaca 100 kali. Pada sholat subuh ini juga tambahi. Perasaan aku nulisnya genep, tapi saya kurang loh. Pada sholat subuh. Nah ini pentingnya tatap muka ya seperti ini, cross check seperti ini. Nah kalian ngandalkan tulisan bisa salah, ketikan bisa salah, ketik. Nah dengan konfirmasi langsung kan bisa dicek bener. Di sing kurang, di sing perlu ditambahi. Makanya manfaatnya juga di sini itu. Baca sholat subuh satu tok, duhur asar tidak usah. Di subuh tok itu. Ya kata ya bisa ganti muni 100 kali setelah sholat subuh. Nah kabutan ya ora usah terserah. Itu bagi yang pengen cukup segalanya, pengen uangnya banyak. Jadi, terus ada lagi doa untuk menghadapi ketika kesusahan. Yang namanya hidup, jadi wong urip pasti tidak lepas dari susah dan senang, itu pasti. Nih saya ini seneng, ojo terlalu seneng, karena apa? Entah berapa hari lagi, entah kapan, pasti kita akan mengalami kesedihan. Itu pasti, rumus dunia, rumus alam. Nih cara baca filsafate, the law is ini dari lali aku. Pokoknya ngono.
Ini saya ini juga sedih. Ojo terlalu putus asa karena pasti esok hari atau beberapa hari kemudian kita pasti diberikan kesenangan. Itu rumus. Nah tugasnya santri itu tatak itu tahan banting. Nalikane seneng yo tetap syukur, tetap istiqomah. Nalikane sedih yo sabar, tetap istiqomah. Nalikane susah itu diwaos ya hayu ya qayyum 1000 kali. Ora ping 100 meneh 1000 kali ya hayu ya qayyum. Susah apapun lah. Lo kapale sasaran atau sarang atau dagangan rugi atau anak loro dan lain sebagainya. Pokoknya susah. Itu ya hayu ya qayyum 1000 kali setiap hari selama susah. Kalau ganti senang ya ora usah. Tapi mau diwasa terus, ya masalah. Ini diwasa terus malah apik. Itu untuk membentengi diri. Nah ini saya dapat ketika sowan pada pakdi saya, pernah pakdinya istri saya, itu Mbah Rohit Mabrur, Kiai Haji Rohit Mabrur. Itu juga langsung face to face. Jadi ijazah apike ngono iku. Ojo ijazah koyok Caca saiki dapat dari mana? Dari Facebook. Ya pokoknya keren tapi dari Facebook. Dan pernah ketemu yang ijazahi? Ya belum, nggak kenal. Soalnya ini ada ustadz yang menarik amalan ini bisa ini. Nah, saya amalkan. Ya, itu boleh Bu. Ini Anda tidak melanggar saya juga boleh. Cuma kurang antep. Biasanya ya kurang untuk asarnya kurang. Tidak ada akarnya. Padahal dunia pesantren, dunia santri itu akar kan penting banget. Wanak tubuh makot damu wa alfarohum wa kulla sayin asoynahu fi imamati. Foto dari saiti lah, pantas pengajian dulu. Dicatat itu akarnya. Itu Yasin kan gitu. Terus nah ini untuk doa yang terhajat ini juga masyhur di buku-buku atau di kitab-kitab tentang sholat nariyah ini saya sendiri yang rekor. Jadi saya nggak dari siapa-siapa, jadi mutak tak tulis karena saya pernah melakukan doa ini. Ceritanya sholat nariyah ini saya gunakan untuk ngakno petinggi bidati. Jadi kalau calon petinggi dua calon head to head kan keras. Nah, dua calon petinggi itu ada salah satu yang meminta saya untuk membacakan nariyah ini. Dan tak baca tenang, jumlahnya lebih dari 1000, cuma tak terus 1000 aja. Dan alhamdulillah menang dan lagi 3 tahun petinggi ini bisa almarhum. Di situ sifatnya kan bisa menang. Semua sekarang mungkin ngerti petinggi saran sih lebih untuk beberapa bulan yang lalu. Jumalin seure Haji Jumalin kan mangu lah. Itu seure kita masa itu jadi laki 3 tahun terus meninggal. Bukan meninggal saya bukan. Jadi betul. Nah, almarhum Haji Awaludin. Nah, terus ziarah ila makbar aulia ausoh ini juga masyhur kan. Jadi santri terbiasa sekali ziarah makbaroh dimana para wali dan para sholihin. Intah sing resmine wis rampung tutup resmine. Sekarang tinggal sesi santainya. Nah, sesi santai itu terserah panjenengan sedoyo. Artinya panjenengan sedoyo mau nggak usah ada sesi santainya, nggak usah misalnya yo terserah sakal kita cukupi. Kalau misalnya jenengan kok pengen ada nilai plusnya atau ada mungkin sharing pengalamannya atau sharing
organisasi mungkin atau sharing apapun itu, mumpung saya masih hidup, mumpung kita masih bisa bersama, gak ada salahnya. Ini kan kita manfaatkan kesempatan. Foto-foto isi uripe, foto-foto isi sehat. Wah, aku senang kok, isi suwi uripe belum pasti. Berapa contoh yang harus kita buktikan? Berapa banyak santri sekarang yang sudah meninggal duluan, baik karena kecelakaan, sakit dan sebagainya. Bener kan? Ada nggak teman kalian sudah mati? Ada. Penyebabnya macam-macam. Ono kecelakaan, ono sing sakit, ono sing macam-macam. Makanya termasuk nikmat ini mari kita gunakan untuk semaksimal mungkin bermanfaat. Karena nikmat itu kan nek kalian pengen syukur kan nggak cukup dengan perkataan kok alhamdulillah aku syukur. Nonsen. Nek santri syukurin namung alhamdulillah kok. Ya berarti yo padha karo wong awam, padha karo wong-wong sing gak tau ngaji. Ngertine syukur itu alhamdulillah. Padahal syukur menurut Imam Ghazali adalah asyukru huwa tasarrufun ni'mah ala ma yarzuqullah. Menggunakan nikmat tadi ke jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Hakikatnya syukur kan gunakno. Dikai sehat gunakno go ngaji. Dikai paringi akal sing normal sing pinter ya digunakno go mikir, go mutolaah. Dikai ati sing bening, ati sing gelem ngaji, digunakno kanggo akhlak sing apik, kanggo taklim dan segala macam. Ya kan digunakan nikmat. Itu termasuk kita mengamalkan sing kita ketahui kan ngono. Ini kan wis sampai akhir, tingkat akhir. Berarti tingkat akhir kan wis ngilmune sundul langit ya. Bener ya? Jadi tingkat akhir kan wis ngilmune sundul. Nah, sudah banyak sekali yang diketahui. Saking akeh ora harus dilakoni blas. Saking akeh tuturan. Oleh yang diturut-turut akhir. Karo oleh gayane tok wis lulus mutakoriji. Tapi apa yang diperbuat sehari-harinya gak ono kejaba tuh. Jadi oleh apa-apa yakin nih. Oleh apa-apa nih turut-turut. Jadi kudu ono action nih. Kudu ono tindakan. Urip iku urip dari Mbah Sunan Kalijaga. Nek urip yo kudu bergerak, kudu melakukan, kudu action. Gak oleh menengahi atau turu tok iki selawase yo gak oleh apa-apa. Itu tambahan. Terus sesi santai ini mungkin biar lebih hidup suasananya dan benar-benar santai dan bermanfaat. Tak persilakan untuk bertanya mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Pertanyaan itu tidak ada di bangku sekolah, mungkin di luar dari konteks pelajaran. Ini pelajaran harus muta-muta itu udah mau wis sundul langit. Nah, ini saya ingin boleh pertanyaan yang mungkin belum pernah kalian dapatkan. Kan ngono kudune nek sekedar pertanyaan yang biasa-biasa wae ngapain ana carane iki? Ngaji bedino lah wis cukup. Nah, misalnya pertanyaan itu biasa-biasa saja ada dalam kitab, ada dalam pengajian. Ini goleki sing gak ono di sekolah, madrasah maupun di pondok dakwah. Ya jalan-jalan agak pokok. Nek saya mampu menjawab, dia tak jawab sesuai pengalaman dan sesuai yang saya tahu tentunya. Tapi nek gak iso, ya ngomong lah abri. Aku paten gak ngerti. Selesai. Gak ngerti, gak ngerti. Nek 3 pertanyaan ibu, kok gak ngerti kan? Ya wis gak ngerti. Dan gak tak gawe PR, semua PR. Tidak nyusul ke jawaban barang nembus. Jadi gak ngerti pun boleh lihat jawabannya. Yes, monggo silakan waktu sisi santai ini untuk saya gunakan untuk minum-minum saya. Monggo.
Santri niki kan ten pondok boten diajari nyambut gawe. Seumpami ten griya namun angsal modal belajar ten pondok boten di wonten prakteke ten griya niki napa? Pripun? Terus gimana? Luar biasa sekali, pertanyaannya sangat mewakili teman-teman yang mungkin sampai mulai entah berapa tahun lagi kan kupingnya kan masih deh. Selama berapa tahun? 2 tahun. Sabar sih 2 tahun dari dulu mesti boyong. Memang nggak diajari apa-apa. Artinya diajari untuk benar-benar dunia kerja itu enggak. Tapi gimana nanti kalau di rumah? Padahal nanti kalau di rumah itu kan misalkan menikah, kemudian harus menghidupi anak istri. Intinya kan kita harus kerja apa kan? Harus ngapain kan? Jawabannya yang pertama harus ditanamkan itu harus bergerak itu tadi. Action, al-harokah barokah. Jadi kudu harokah dulu, kudu bergerak. Nah bergerak itu rumusnya sesuai passion. Mana itu passion? Sesuai passion itu sesuatu yang kamu senangi dan kamu bisa melakukan. Itu jenis passion. Senang atau iso. Karena keberuntungan itu perpaduan antara kesempatan dan keinginan. Itu kayak status api dulu. Adalah ini keberuntungan itu perpaduan antara kesempatan dan kemampuan. Kesempatan itu timing, waktu. Kapan gak boleh melangkah itu timing, kesempatan. Nah kemampuan itu passion maupun capability, kemampuan diri. Melalui Inggris dari Bang Arab. Jadi kemampuan diimbangi dengan kesempatan jadi wong sing beruntung siap baik di dunia kerja maupun di tengah masyarakat. Jadi kuncinya satu harus bergerak sesuai dengan passion atau kemampuan yang dimiliki. Jangan bergerak yang kamu tidak bisa, itu namanya bunuh diri. Kalau gampangnya ya konyol. Kamu pulang-pulang ke rumah misalnya bergeraknya buka servis sepeda motor misalnya. Padahal kamu naik sepeda motor aja nggak bisa. Itu jenenge sampai bunuh diri berdoa. Jadi sesuai passion, mesti ono, pasti bisa dan pasti ada passion itu pada diri setiap orang itu pasti ada. Cuma belum ketemu dan kamu belum mencarinya. Kan mesti alasan. Wah, nggak passion kulo nopo. Kita itu dua passion plus aku. Itu berarti belum dicari. Belum dicari. Pasti ketemu, pasti. Nek santri tersebut bisa mencari lebih dini, lebih awal, biasanya jadi pengurus kan, jadi pengurus bidang yang dia tekuni, yang dia senang itu. Contoh, pengurus penerangan, dia sering jadi ngun-ngun. Dia biasanya senangnya dari listrik, senang pancen. Ibu nek wis ngerti dia ibu senengin dari listrik dan bisa biasanya di situ. Ketika mulai paling tidak dia bisa bergerak. Nek ono tanggane rusak listrik dia langsung tampil. Itu minimal seperti itu. Lalu bisa meningkat bisa meningkat kemampuannya diperbaiki jadi bisa servis listrik, servis kabel, servis bola lampu dan sebagainya. Kan jadi usaha kan? Misalnya loh, servis lampu kan banyak, pertigaan dari desa Becing Jawa itu, terus di depan Masjid di pasar, servis lampu tok itu banyak, dan itu memang dibutuhkan di masyarakat. Ringan-ringan tok itu banyak. Itu sing
Angger kowe harokah mau bergerak, insya Allah gak kekurangan rezeki. Namun jangan kesusu dari wali, udah kesusu wiridan ikut tok apa? Wiridan doa jalbu rezeki terus dunga wis wiridan mah jare kok ana donga sing penarik rezeki sing ampuh tak donga ae. Ora aksi blas, enggak usaha, juga kasil padha ae. Sing dimaksud ki yo ndonga, iya bergerak. Nanti dongane mau nyuruh bergeraknya kamu biar sukses. Coro dodolan yo ben payu, coro toko yo ben laris, coro jasa yo ben akeh sing didono jasamu. Iku ndorong to. Lah mengko nek wis suwi-suwi dilakoni yang kasap tadi sing pergawe biasa mung suwi tambah umure tambah ilmune, tambah wirahine, tambah zuhude. Engko wis ora kerja mengkone. Urut-urutane gitu. Sing nek saiki dari santri terus besok lagi mutakhorijin anyar-anyaran, yo wajib bekerja. Oh terus kamu tak wiridan tok wae koyo Mbah Yai iku ora iso. Iku jenenge kesusu. Kesusu dadi wali yo kesusu dadi dia. Kok ono layar. Ono layar. Jelas mana prosesnya lah proses. Itu sing tak ceritakan semua ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kamu itu catatan bagi santri yang biasa-biasa wae. Artinya santri biasa itu dia santri biasa, statusnya biasa, bukan santri privilege. You know about privilege? Santri privilege itu definisinya this is santri yang ketika dia lahir terus penak. Ketika lahir dia sudah mendapatkan fasilitas yang berbeda dari orang lain. Fasilitas khusus. Dia lahir sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Status sosialnya sudah berbeda. Itu jadinya santri privilege. Itu bisa orang usah kerja ya iso. Nah, santri privilege itu siapa saja? Satu, anak kiai. Itu sepurane ora iso ditiru. Jenenge anak tani biasa kok sampai kita-kita kok ibu yo ora iso lho. Kudune yo gitu. Itu jenenge privilege. Santri sing anake kiai. Terus kedua, santri tersebut anaknya mau sugih belajar. Sugih belajar musar-musar. Di corong saran itu mengibaratkan kaya raya itu sugih belajar. Gimana sih hidupnya orang kaya kan ngerti dia. Jadi dia lahir dari keluarga yang kaya, penak apa orang? Penak. Dia bayi wae, itu wis duwe mobil, wis enak uripe. Umpama wedok bayi mau wis duwe gelang, duwe kalung komplit. Cara gampang hari-harinya wis dilayani asisten, wis sampai mangkat sekolah ditatakno seragam, tinggukno klambine, ketokan kuku diketokno dan segala macam. Sugih bisa bayari apa wae. Kan privilege. Umpamane wis sugih pejabat bisa. Jadi aksesnya mudah. Nah, aksesnya mudah, ora iso ditiru. Dia sejak bayi wis penak. Itu jenenge privilege. Nah, kanggo santri biasa ora kena meri. Tidak boleh iri. Karena masing-masing punya jalannya sendiri dan punya garis hidupnya sendiri. Ini tasawuf dawa. Cara tasawuf ku ning akhiratnya beda wis dawa. Nah, yang penting yang bisa dilakukan adalah nek santri biasa-biasa wae, harokah itu sangat penting sekali. Baik ketika ngaji, dia di pondok maupun ketika sudah pulang itu harokah penting banget. Dia harus bergerak terus. Bergeraknya ketika di pondok apa yo ngaji, yo mutolaah, yo sinau, yo tirakat, yo riyadhah, yo takdim. Itu santri biasa kudu digencat iku terus. Tapi nek santri privilege nyantai. Nah, sering bro. Sampean misalnya ono santri dapate musyawarah, dapate ngaji, dapate melu kegiatan,
tapi pinter banget, nonton kan? Karena privilege dia, bapaknya apa itu kiai kondang, mbaknya kiai, buyutnya kiai, terus didungakno brojokan. Jadi dia mau nyantai itu semua pantas ya. Lah, ini awal-awalan ini misalnya bapak tani bisa, terus buyutnya gue ora kelacak, so ora kenal. Kalau kita menyadari, ini kita gak loh. Kalau kita menyadari kita itu santri non privilege, gini loh. Nek kita menyadari, nek kita itu nopo santri bukan privilege atau istilah non privilege, yuk kita harus bergerak lebih keras daripada santri privilege, lebih giat dari santri tersebut. Privilege itu tersebut lah, lebih mempeng dari santri itu, lebih kuat tirakatnya dari santri itu. Baru kita bisa head to head, bisa menyamai ketika nanti di rumah. Itu ada apa ceritanya dan ono kenyataannya. Santri biasa, Pak ini benar-benar tutup, stani, surang ngerti ngaji, bahkan gak iso ngaji. Tapi dia mondok, tapi dia tahu betul dia itu biasa. Akhirnya dia seragam sinau nih, seragam ngaji nih, seragam tirakat riyadoi, poso nih dilakoni. Terus apa yang dilakoni? Takdimi ya tenanan, segala macam. Akhirnya kok sing jadi santri biasa mau pulang, bisa jadi kiai masyhur, banyak santri yang datang untuk ngaji kepadanya, di masyarakat yang jadi wong sing dihormati dan disuni dungane dan segala macam. Sama dengan santri privilege tadi yang hanya meneruskan orang tua. Nah podo deh, akhirnya podo-podo jadi kiai. Itu sing tak contoh sing kiai toh. Kan ono itu contoh sing pejabat ya ono sing contoh pengusaha sing kaya raya ya ono. Head to head maksudnya yang satu privilege karena kemudahan akses, kemudahan ilmu, kemudahan doa dari leluhurnya, dan yang satu nol total, nggak ada bantuan akses, nggak ada bantuan apapun dari orang tua, hanya doa kok yang bantuan. Ini kan terjadi, ya bang ya. Mau nggak mau kan hal ini pasti terjadi kan. Nanti antara santri privilege dan santri biasa itu pasti ada di tengah-tengah kita itu. Ono nggak? Pasti ada. Contoh, sampai nagai, sing Gus kok pirang-pirang. Yang di rumah anak kiai kan banyak. Itu juga dia harus apa? Tidak terus bunga-bunga bersih, ora usah terus bunga privilege terus aku nyantai mesti jadi ini, belum pasti. Nek Gusti Allah gak ngersakno gak jadi. Meskipun privilege, tapi juga tidak boleh sombong tentunya. Nek sombong, nek Gusti Allah duka, Gusti Allah marah, bisa saja rasido jadi. Karena anak bapakmu akeh, misalnya anak 10 misalnya, tidak kiai loro, nggak kamu yang ke-10, bisa aja. Makanya jangan sombong, senajan privilege. Yang biasa juga nggak usah bersedih hati, nggak usah meratapi nasib. Wah, aku kok terlahir dari orang biasa. Iku bukan salah ibu mengandung. Anjen iku kersane Gusti. Jadi fair-fairan wae lah. Bertarung secara sportif. Podo-podo temennya, podo-podo jujure, podo ndungane. Insyaallah. Nah, insyaallah podo-podo berhasil. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas. Satu lagi mungkin sing bandar dan perlu kancane. Passwordnya. Bela ini sing alon-alon. Gak usah nelpot. Ini yang jogo santai. Mlebu mau kumpul rampung iki. Gak oleh ganjaran mukul. Iki lho kene kosong. Masuk. Jam. Hilang dulu.
Wes kalau sini dulu. Beda ya di dalam sama di luar itu beda. Itu di kuliner gitu. Makanya nek kalau ada tempat yang kosong di dalam masuk, itu beda. Kalau kayak gitu, tenang gitu. SPD balanin. Wah jadi itu larang nih jadi larang. Tapi yo karena kesebolo dewi, dia tak bagi lah pesan-pesan itu. Kalau konsultan itu larang. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Dia berusaha mengulik atau benar-benar yang saya alami. Buktinya apa sampean cara kasar ini? Buktinya apa sampean? Kok bisa ngomong-ngomong katakanlah. Dia minta bukti. Orang sekedar teori-teori kayak ini kan teori mengko bisa dilakukan besok malah saya kan dia itu tanyanya YouTube poin itu. Sampean apa saya ini dilakukan kok bisa seperti itu kan ngomong ini. Mimbari taklim wa ta'alum atau mimbari ibadah. Wah itu penting dan yo larang itu mau penting itu larang. Mulai ruangnya teman tak akan lebu itu karena pertanyaan ibu baik, bagus, berkualitas, maka harus dengar semua. Ini kan sharing lah, sharing itu yo kamu dapat sharing dari wong sing di sharing ini. Dalam hal ini kalau saya yang dimintai sharing, saya akan cerita pada kehidupan saya kan gitu. Oke. Itu dia tanyanya dimulai kok bisa ayam dari sejak menikah sampai sekarang itu apa kan gitu. Untung lain saya sudah menikah ke orang biar gitu. Yang dia malah doa kan, jadi diperingkas setelah menikah apa yang dilakukan. Oke, tulis tenang dulu, penting nih. Itu cara kuliah 4 SKS, sangat penting. Setelah menikah itu yang saya pegang teguh, pegang erat adalah prinsip istiqomah. Prinsip istiqomah itu rumus dari saya. Dibunderi atau di garis bawahi. Saya kuat memegang prinsip dan kuat memegang istiqomah. Yo kuat prinsipnya, yo kuat istiqomah. Sehingga pasti tenang, pasti kasih, pasti sukses, pasti. Karena itu kunci ini kuat memegang prinsip dan kuat memegang istiqomah. Kok bisa apa istiqomah sampean? Katakanlah, ngono kan pertanyaan selanjutnya. Istiqomah saya adalah sebetulnya dimulai sebelum menikah. Jadi yo masih nggak bobo. Terutama baca Quran yang 1 juz 1 hari. Itu saya lakukan sejak jadi santri kuto. Santri kok sampean itu. Jadi baca Quran, pokoknya sedina aku tutup 1 juz. Padahal sedina 1 juz itu nekat. Dimenke itu kan agak susah. 1 juz itu 10 lembar kan, agak lama lumayan kan. Itu sejak mondok di Kerapia, wis istiqomah itu. 1 juz dari kata. Karena mas saya Kerapia kan min ahlul Quran. Pondok Quran kan itu pondok Kerapia saya dulu itu. Karena pondok Quran sehingga nuansa Quran ini kental sekali. Nah, saya ikut dalam sistem itu, terus saya manut pada guru saya, pada kiai-kiai saya itu mengajarkan seperti itu, minimal tuh sahuran untuk kata bisa dari situ minimal. Bos itu padahal ngambil yang minimal itu, tapi meskipun ngambil yang minimal 1 juz sehari, sebulan kapan sekali, tapi terus saya lakukan apapun halangannya, apapun resikonya, sampai
saya ini menikah sampai 2 anak telur isi rutin. Malah kadang-kadang lebih itu sahuran bisa 2 kali kadang sampai 3 kali kadang. Jadi minimal itu paling boten lah. Sak males-malesnya aku, sak sibuk-sibuknya aku katakan, itu sahuran mesti kata Quran. Terus biasa itu. Sehingga nek ono wong maca ngono kadang iso nirokno, iso melanjutkan. Bukan berarti hafal Quran enggak. Terus saking sering deres itu. Itu satu. Kuat memegang istiqomah. Kan prinsip berarti. Prinsipku kudu ngene. Jadi kudu dilakoni terus. Ya pernah kok sibuk banget ya pernah. Sehingga seminggu itu sulit sekali baca Quran itu pernah. Konsekuensinya seminggu berikutnya saya double bacanya terus. Contohnya saya ada acara di Kendal itu wah juga sulit sekali. Acara di Kendal kan beda dunia nih misalnya. Dimulai perjalanan wis lama, belum nyetir, saya nyetirnya biar enggak nyetir sendiri biasanya. Belum kok anak-anak rewel minta istirahat, minta segala macam. Sehingga kadang beberapa hari itu nggak kebuka. Meskipun Al-Quran nggak kebuka 3 hari misalnya, tapi saya tanggung jawab gimana caranya tetap sahuran katam sekali ikut. Jadi Gusti Allah itu seneng hal-hal seperti itu seneng. Karo perkara istiqomah, kuat megang prinsip terus menerus seneng Gusti Allah. Ahabul a'mali indallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Seneng. Itu satu. Istiqomah sing tak ceritakan sing gampang-gampang wae. Meskipun ada yang tidak bisa diceritakan kan. Ini off the record, itu rahasia perusahaan. Terus istiqomah lagi yang bisa kalian saksikan dari diri saya adalah takono Jamasari. Banyak Jamasari. Terus takon ini Jamasari. Kira-kira saya istiqomah apa? Ngaos. Jadi taklim wata'alu tetap ngaos. Terus wis liyane. Kamu saya sebagai apa? Di mana? Lah saya sebagai apa? Terus lah yuk istiqomahnya apa? Suwi banget ngomong. Pikirannya gitu itu. Jadi istiqomah yang kedua itu kan dari sebelum menikah nih Quran. Nih baru menikah yang baru terasa adalah itu. Jadi istiqomah jamaah 5 waktu. Jadi meskipun sibuk kayak apa, udan dari saya apa, jamaah 5 waktu. Nek taklim ta'alum itu tetap wajib banget. Santri itu gak boleh meninggalkan itu. Gak boleh terus aku tak wiridan wae, tak ibadah wae, terus ngaji gak iso. Nek pengen ilmu nih barokah, apapun nih barokah, tetap ngaji penting. Senajan sing diaji yo men sapinah beribadah. Apa sing diaji men apa lah pacolatan. Sing penting ngaji, ada transfer of knowledge, ada transfer ilmu. Terus saya itu ngaji sampai santriku pegelen. Antara pegelen itu santri saya di sini nggak ada satupun yang santri miss, memprihatinkan bro. Maksudnya nggak ada santri miss yang mau ikut saya. Itu serap apa? Murah film melu ya wis kamu. Tapi diberi oleh Allah santri pondok lain yang mau ikut saya. Jadi pondok lain disaran melu, pondok lain melu. Kan akotnya kan akhirnya jadi dalam kan jadi ikut saya. Karena melu dalam mikirnya jadi santri dalam itu anggar nyantai lah wis anggar melakoni pendamalan dalam untuk penggalian dalam apa wis iso santri-santri kan. Ternyata enggak di sini. Saya wajibkan untuk ngaji, wajib. Harus ngaji semua. Dan itu sehari 2 kali. Tampok lagi. Di melu aku yang sehari 2 kali. Berduur wajib jamaah, wajib ngaji. Untuk hari ini, untuk saat ini ngajinya adalah berdua itu Fathul Mu'in, berisya itu Tafsir Jalalain. Ini 2 tok itu. Senajan dicatat lu tetap ngaji.
Sing siji ilang misalnya mbuh krono ngedoli kopi, mbuh krono dikengken dalam kontugas apa, cah loro tok ngaji tetep ngaji. Bahkan kadang cah siji tok tetep ngaji. Siji tok itu turu meneh. Zaman sari. Iku fakta. Bujaya ono ning kamar kita iki. Iya, iya ono bujaya. Iku fakta. Jadi awalnya yo nyantai wae sing maca biasa. Bareng kok aku takon tuh jawab, lu turu banget. Jadi koyo bindo wae. Ngomong-ngomong dhewe mulang dhewe. Ikulah jenenge komitmenku seperti itu. Jenenge ngaji tetep mantap terus. Kecuali sakit diperai. Ono halangan undangan diperai. Tapi selagi tidak ada halangan, mantap terus ngaji. Terus tanyalah yang Jogo kopi bawah, ngaji terus kan. Padahal saya itu gak pinter, gak ngalim. Saya dengan kalian kalah mau ngalim, kalah ya. Kalian kan sundul langit, kamu sundul mejo rawono, kalah. Cuma iku, saya punya semangat menjadah wajadah. Aku sungguh-sungguh iso. Padahal awalnya gak pinter. Ketika jadi santri yo, yes biasa ngono lah. Ora bodoh banget ya ora biasa ngono ae. Cuma punya iku prinsip yang tak pegang terus pokoknya nek wong istiqomah sinau, istiqomah ngaji, gelem belajar, gelem ngono, ya mesti iso. Ini tadi yo lancar-lancar wae terang-terang tahu. Yo beberapa kali yo kata kita. Jadi gak usah minder, aku ora pinter, aku gak ngalim. Terus iku ora usah diopeni bab ngono. Sing penting manjadah wajadah. Istiqomah. Terus istiqomah ngaji dan yang terakhir di kemasyarakatan kita kan hidup kan wis rumah tangga, 2 anak kan pasti di tengah-tengah masyarakat. Pasti itu kan. Nah, istiqomah yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah sholat jamaah 5 waktu secara istiqomah. Jamaah. Orang mau dhuwur tok, orang mau asar tok. 5 waktu. Dan ini saya lakukan dari apa? Dari menikah sampai sekarang. Yes. Pernah suatu ketika pernah gagal enggak? Kan jenenge proses kan ono blesete kan. Sehari 5 waktu pun jamaah dur itu. Iku nek disawang waktu abot. Mana itu dilakoni istiqomah. Pernah enggak ada kejadian unik? Sering. Ya ora sering sih, ya pernah beberapa kali. Satu ketika pergi ke Ngawi, Sasrahan, Manten itu. Nah, saat rombongan itu ternyata dia sudah sholat semua. Saya lagi omong-omongan sama Yai Ulin Nuha Karosi Ngawi, yang sekarang jadi ketua NU Tanfidiyah Ngawi itu. Gak kroso omong-omongan, saya tanya rombongan-rombongan, terus sholat kabeh. Wah, mateng kan. Iya, sholat kabeh. Posisi nih, saya harus jamaah. Nih, saya nggak jamaah sholat di WA, berarti lah gagal itu. Jamaah kan harus bolong, harus enggak. Jadi yang istiqomah harus bolong. Wah, akhirnya kabeh wong sekitar kono tak takon. Jadi kesel ngono iku nakon nyuwun sewu, pun sholat dereng. Rombongan tak takoni kabeh, wis kabeh. Akhirnya ada orang situ, keluarga situ yang belum sholat 1 orang, tak jamaah. Terus pernah waktu di sini kan saya imami masjid itu maghrib bisa subuh 3 waktu. Imami di sini bareng santri duhur sama asar. Kalau dengan masyarakat maghrib bisa subuh. Jadi balance antara waktu untuk santri dan masyarakat kan kodoh. Ya mirip lah. Nah, suatu ketika pernah nggak ada santri sama sekali. Jadi maksudnya saya kehabisan dalamnya waktu itu boyong semua, nggak ada dalam satupun. Jadi kosong belum itu. Ada itu beberapa santri yang gonta-ganti yang disuruh almarhum Gus Rizal. Nanti saya meninggal itu. Nanti saya meninggal kan dulu kamarnya di sini. Nah, karena nggak ada orang kan dia kesepian kan. Nggak ada santri dalam sama sekali. Lagi kosong waktu itu posisinya, pernah kosong.
Karena pernah kosong, Bu Sylvia itu nggak tahu saya minta siapa untuk sekedar tidur-tiduran dulu. Kadang ada, kadang enggak. Jadi orang tetap orang resmi kan, pokoknya dolan mulai. Nah, suatu ketika saya kecapean, subuh itu bangun jam 5. Wah, jam 5 itu saya sudah fatal banget. Dan kesalahan terbesar saya. Subuh bangun jam 5. Nah, kamu bangun jam berapa subuh? Oh, macam bolu itu. Kanan bilahi. Ini jam 5 wis. Wah, itu salah besar ini. Kenapa? Masjid mesti psikomati. Itu jam 5 sih. Terus psikomat. Terus dilaksanakan sholat jamaah subuh. Terus digantilah dibadani. Terus saya tanya istri saya, ayo sholat jamaah. Aku haid. Biar istri ini haid. Posisi ini jam 5 meh. Sering metukur kan meh pakai. Wah iya. Santri pas gak duwe jalan. Tapi saya nekat. Wis sembuh. Saya ke atas. Barangkali ada santri yang laki dulan ini. Padahal ini untung-untungan. Enggak ono. Bocah itu juga mesti di sini. Wah saya naik pokoknya. Lalu saya naik. Buka kamar ini nggak ada orang. Di sini nggak ada orang. Terus terakhir harapannya di kamar itu. Buka jeder. Ono casi turu. Benar-benar turu. Tertanya apa-apa. Jangan. Bersolat dereng. Ayo jamaah. Kue itu rasanya buang rata ruang. Lego akhirnya ora sido dolan. Iku rada ajaib. Artinya ya bener-bener ajaib ora rada men. Bener-bener kuasanya Gusti Allah. Jadi nih kita harus komitmen tenanan dalam hatiku prinsip kuat aku kudu jamaah. Dilalah apa gak jamaah itu gak iso. Nanti pasti diberi jalan oleh Allah. Pasti. Sing terakhir kemarin, terakhir terus kerana bari. Ini pengajian yang ini ya, pengajian. Cuma itu ya pengajian masyarakat yang santri itu gitu. Saya sudah bisa menempatkan. Pengajian masyarakat itu yo, saya bisa lebih lama lagi, bisa lebih macam-macam lah, so nyanyi, so pantun dan sebagainya. Ini apa nyanyi kan, kurang masuk kan, kamu enggak jauh lebih nyanyi soalnya. Kemarin pas waktu saya pulang di Kendal. Ibu saya bawa anak 3, nggak bawa kan sama sekali, nggak bawa orang lain, ini saya tok ngusin mobil, ngusin ngomong sama istri saya tok. Dan mampir kan mesti sholat. Nah sholat itu anak terus cilik-cilik, yang terakhir kan bayi, nggak bisa jamaah, nggak bisa, tapi caranya berjamaah. Minta terus cilik-cilik, si mayurono, sing cici si pesan, kan jadi cukup gedean kan, juga anak kan cukup gedean. Gimana jamaahnya? Ya cari orang. Ketika saya wudhu, pasrahno anak-anak, saya nyari orang, nunggu orang di masjid yang belum sholat. Masjid manapun selama perjalanan. Di dalam yono wae. Padahal logikanya kan gak mesti ono, bukan waktu sholat. Ayo. Jadi gak ngomong terus biar nunggu berapa jam? Itu gak sampai setengah jam mesti ono. Mesti. Tapi yo kudu logi sing dipilih masjid sing agak besar, ngono ki lho. Ojo terus milih musola cilik terpencil. Yo sampai 5 jam karo wong. Jadi keajaiban harus disesuaikan dengan logika kondisi. Ojo milih mau aku pengen buktino, aku jadi ngamalke jamaah sedep 5 waktu. Tak meneng ning musola sing terpencil sing wong desa sing pinggir alas kata kawan. Lu gak ono ngapusi berarti musawi. Nah, kuwi keliru. Nek nunggu wong iku ya ora nunggu perjalanan, ora nunggu musala sing cilik, tapi nunggu masjid sing agak besar. Terutama di masjid yang pinggir. Nah, nunggu masjid itu bisa yo ono, cuma enggak banyak. Di sambi ono foto. Iku selama perjalanan mangkat mulai ada terus. Itu saya sudah membuktikan benar-benar kuasanya Allah nulungi tenanan, nulungi tenanan. Mesti ono. Nah, karena saya megang prinsipnya kuat, istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah ngeladeni masyarakat, khidmahin masyarakat, khidmahin ilmu dan sebagainya. Rumusnya kan
disenengi Gusti Allah. Kan adwamu hawa ing kola. Wis adwamu wae pokoke habul amal indah Allah kan. Nek disenengi Gusti Allah, akhirnya apa wae penak wae. Apa njaluk iki njaluk Gusti Allah, Gusti kula pengen daftar kaji, kan cukupi. Gusti pengen iki, pengen saru BHS. Kan ono wong sing nyai saru BHS. Jadi ora kudu tuku. Ora kudu ngetokno duit gak. Ono sing nyai BHS. Gusti Allah, kula males ngrentah. Pengen gawa mobil gratisan. Ya ono sing nyili. Jadi kadang pertanyaan atau permintaan itu foto sembarang itu tetap dikabulkan. Kadang saya sampai sungkan karo Gusti Allah dan tidak saya coba lagi. Contoh, sandal saya hilang di masjid puluhan kali, hilang di masjid, sandal pun hilang puluhan kali. Ibu baik Jumatan, baik sholat biasa maupun di masjid sebelah. Orang mau masjid Cino, masjid malah itu saya juga pernah bilang, padahal saya lagi khutbah di pun. Nah, karena saya yakin itu Gusti Allah senang dengan apa yang saya lakukan istiqomah itu, saya ngawur aja minta. Gusti, kalau njaluk sandalnya balik no, persis. Maksudnya yo sandaliku yo ning ngarep omah. Persis Gusti balik no. Kan 3 hari ono sandali dan persis ning ngarep omah. Kaget aku. Kagetnya apa? Kok aku jaluk sandal kok remeh temen ngono lho. Jaluk liyane sing elit ataupun jaluk mobil Alphard tau kok ngono. Lho kok sandal keliru kok sandal tok iku lho. Masyaallah. Bariku kapok aku sandal ilang meneng ae. Sandal ilang wis ben gak jaluk balik, malah jatah doa sing mandi malah entek gara-gara sandal. Nasib Pak. Mending jatah mandi itu digunakan sing urgent kan, sing penting. Jaluk sehat walafiat, jaluk husnul khotimah, jaluk swarga, itu sing penting. Sandal padahal itu coba-coba, tapi dijabai kali Gusti Allah. Itu bukti. Mungkin sana termotivasi juga. Itu jemaah saya yang ngerti nih sandal itu kan. Dan dia nggak berusaha besok memperbaiki, nggak berusaha. Itu lain, dia kan lukis. Di masyarakat yang gambarannya di masyarakat seperti itu. Orang ojo dibanding dengan pondok. Yang pondok misalnya masjid mis kan, si mami sopo baroge bu Busawi atau siapa. Sandalnya mesti aman, pasti. Ono sing aman ke kan, ono sing malik atau sing tidak gerak khusus kan. Karena ini pondok, masyarakat gak usuk menunggu. Sandal itu isi ono wis apik alhamdulillah. Kadang malah disempar-sempar biasa. Jangankan sandal, wong saya telah datang itu dilokno karo masyarakat. Wis di suwi temen ngono. Ning diwae, ini masyarakat itu banyak. Makanya iso menaklukkan masyarakat, gampang menaklukkan kerasnya kehidupan. Jadi kuncinya kuat megang prinsip dan tidak meninggalkan istiqomah. Ini senjata aku itu tektil, istiqomah til itu. Ngerti itu istiqomah wis lah. Kalau saya ngomong ngerti itu istiqomah. Tapi istiqomah diterapkan betul. Ngaji istiqomah, mulang istiqomah, jamaah istiqomah, nyenengno bojo ya istiqomah. Itu nyenengi anak ya istiqomah. Jadi kabeh menyeluruh istiqomah. Karena ngertine istiqomah kok dan dilakoni, iku mau Gusti Allah seneng, Gusti Allah ridho, Gusti Allah seneng dan ridho, apa wae gampang. Jadi aku ora kudu ngalim sundul langit ben supaya iso khotbah ning masjid, ora kudu nyatane iso. Padahal gak ngalim gak pinteran. Iso khotbah ning masjid Malahim, ning masjid Purworejo itu Baitul Izzah. Ini saat ini termasuk Jabul. Jabul itu asisten saya dalam muadzin. Jadi setiap Jumat Legi di masjid ini, kalian Jumatan Jumat Legi, itu sing muadzine, sing bilale itu Jabul, sing khotbah saya.
Alhamdulillah dia juga istiqomah. Tapi ini istiqomah ya. Alhamdulillah. Ya. Seiring berjalannya hari mungkin iso-iso nggak jadi iso-iso. Kapan sih kapan belum? Tapi kan proses. Zaman saya sakit sih nokomik menurut saya. Betul ya. Jadi istiqomah itu penting. Film itu kenyataannya seperti itu. Kamu percaya apa tidak? Kenyataannya ngono. Nah, misalnya pengen nyel, penting aku pinter, penting aku ngalim, apal dia, apal maklum, apal apa wae. Tapi aku sakarku dhewe, apa ngaji, apa mulang, tidak yoga. Yakin deh kalah karo sing istiqomah, yakin. Kenyataannya seperti itu kok. Iku kalah dengan istiqomah. Istiqomah itu yang rumus yang wis diparingi Gusti Allah, cuma wong iki gelem nglakoni ora ngono. Ning ilmu wis gampang didapat, pengetahuan juga asalkan dia otake pinter, yo angger ngaji, angger sinau iso. Tapi bariku dia bisa enggak tetap konsisten itu sing angel situ. Istiqomah itu penting banget. Dan itu saya gunakan rumus hidup saya sampai sekarang dan alhamdulillah. Umpama ono masalah seberat apapun pasti ada solusinya. Dan akeh ayeme akeh tenangi daripada galau ini. Sak galau-galauku, sak sumpek-sumpekku, sak ngamuk-ngamukku tetap maghrib jamaah masjid. Aku ini jamaah hari. Sak duga-dugane sak ngamuk-ngamuk tetap jamaah. Jadi kan istiqomah, jadi sido ngamuk kan, tetap. Jadi ngamuk ngambek galau kan mutung. Gak gelem ngimami, gak gelem khotbah kan mutung. Lah saya enggak. Sak marah-marah tetep ngaji. Misalnya santri terus jengkel ke KP, misalnya gak sakit hati, tetep tak ulang ngaji. Itu kan istiqomah, tanggung jawab, kuat megang prinsip. Prinsipnya adalah istiqomah. Jelas kan? Aslinya sih ngerti, cuma kan kalau cerita si modelnya baru ngerti. Jadi kalau aku ini, ternyata bisa aku, biasa-biasa wae. Artinya yura montor suwi, yura syukuran yang madu rasa. Jadi bapak itu madu rasa. Orang sekolah yang madu rasa, tapi kok bisa ngono? Ini kan baru kaya istri. Gak mondok di sarang mana? Ibu, telak banget ya pukulan itu. Orang sekolah ini madrasah saran, orang mondok ning saran. Bahkan orang ngajar di madrasah ning saran. Nah, keras banget ya. Maksudnya di madrasah manapun di saran saya nggak ngajar. Ayo, sampai dia nanti ini. Ghazaliyah juga tidak, Banat juga, Suaibiyah juga. Hanya satu ting, lali ya. Muhadoro tokil itu. Bayangkan. Dari sekian banyak madrasah yang saran baik formal maupun non formal hanya satu top yaitu di Muhadoro. Tapi saya kan tanggung jawab, mangkat terus istiqomah. Senajan Muhadoro sing kita itu yang sebelah mata, tapi saya melakukan istiqomah itu hasil berdua. Orang untuk saran, orang sekolah madrasah saran, bukan ustadz di madrasah saran. Tapi dari wong-wong ya dari aku, dari masyarakat bisa jadi kiai. Nah, jengkel banget lagi. Nah, kesel banget lah sing gak seperti saya misalnya, sing bener-bener pinter, sing bener-bener sekolah ini, mondok ini suwi, bahkan di foto-foto mantu kiai katakanlah, tapi dia ini suwi, mondok ini, bahkan ustadz madrasah, kok orang jadi apa-apa, sakit ya? Sakit di nyawa karena kok gak istiqomah salahmu diri. Nah, senajan kamu udah di sini puluhan tahun, dengan PS puluhan tahun, jadi mantu kiai di sini sekalipun, kalau tidak istiqomah, sepunten nih, Gusti Allah gak seneng. Nek Gusti Allah gak seneng, masyarakat enggak mengangkat kamu.
Masyarakat kemudian menganggap kamu kiai, senajan pinter. Loh, tapi apa? Sing kiai mau diweneni sauki. Entar nek kiai sauki wae sing istiqomah senajan gak pinter yo wis. Lho ngono akhire. Baik masyarakat maupun baru kayak istiqomah tadi. Ini contoh mungkin bisa 1, 2 atau beberapa sih ngalap tiba dari kejadian ini. Kan orang kabeh pinter kan, orang kabeh ngalim itu kan biasa-biasa wae atau zaman biasa-biasa wae kan. Nah, tapi kan nek dia mau istiqomah bisa jadi seperti saya, bahkan lebih. Amin amin. Silakan ya. Nah, ini sesuai janji saya yang tidak ada di kita. Kan berapa kita kisah Asyah Saudan gak ono kita. Isone yo langsung nemoni langsung bertatap muka seperti ini. Jadi saya kira wis warek itu wis cukup dan insya Allah juga ono sing digomoleh, ono sing manfaati. Dan saya doakan semoga sukses kabeh. Mendapatkan ilmu yang nafik, manfaat di dunia akhirat. Tidak hanya nafik, tapi nafik plus barokah. Manfaat barokah itu yo iso digawe awake dhewe manfaat, iso dimulangno wong liya iki barokah. Pinter tenanan ngono. Iso manfaati awake dhewe, iso manfaati wong liya. Tapi nek kamu belum bisa manfaatnya datang wong liya, berarti sing manfaat tok, belum mencapai ilmu sing barokah. Sekiranya cukup sekian. Juminten marut kelopok cekap semanten atur bawah. Madang upat butuh santen menawi lepat syukron wa tumtum fil khairi wal barakati ma'an najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.